Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theo Yeremia Zekerimbang. Di sini saya akan menjelaskan tentang exploratory factor analysis atau EFA. Di sini saya sudah memiliki data-data yang mempunyai variabel SAT Q1 sampai SAT Q7. Yang dimaksud adalah satisfaction 1 sampai 7 dengan contoh sampai 30. Yang pertama caranya adalah kita masuk ke analyze, kita masuk ke dimension reduction, ke faktor, lalu semua SATQ1 sampai SATQ7 kita blok, kita kananin, terus masuk ke description. Kita pencet anti-image dan KMO and Bartlett's test of specificity. Lalu selanjutnya kita masuk ke extraction, kita pencet script plot dan continue. Terus masuk ke rotation, kita pilih yang varimax, continue. Selanjutnya kita masuk ke score, kita pencet save as variable and display factor score of matrix. Lalu selanjutnya masuk ke option, kita pilih sort by size, continue. Lalu kita oke-kan. Kita tunggu. Setelah selesai, nanti akan keluar semua data-data yang sudah kita tadi buat. Yang pasti di sini ada yang di kiri itu selalu faktor analisis dan yang kanan ada hasil. Lalu yang pertama kita akan masuk ke KMO and Bartlett test. Dari KMO-nya digunakan untuk mencari validitasnya, apakah data ini valid atau tidak. Dan untuk KMO-nya sendiri berada di 0,528, yang artinya data tersebut valid. Lalu kita masuk ke anti-image matrix. Lalu kita lihat anti-image matrix ini digunakan untuk mengecek validan juga. Kita lihat di bagian anti-image correlation, di mana SAT-Q1 sampai SAT-SQ7 itu terdapat angka-angka yang di atasnya ada huruf kecil-kecil A. Di situ pertanda bahwa data di sini berarti valid. Kita lanjutkan ke communicatis. Itu di mana output dari communicatis ini akan memperlihatkan sumbangan efektif dari masing-masing item. Ini berapa persen mereka menyumbangkan untuk menghasilkan faktor-faktor yang ada. Lalu kita bisa lihat dari satisfaction yang pertama atau item yang pertama itu menyumbang 695. Yang item kedua itu menyumbang 0,621, item ketiga 0,252, item keempat 725, item kelima 0,691, item keenam itu 0,492, dan item ketujuh adalah menyumbang 0,756. Selanjutnya kita masuk ke total varian explained, di mana terdapat 3 bagian. Yang pertama initial agent value, yang kedua extraction sum of square loadings, yang ketiga adalah rotation sum of square loadings. Di initial agent value terdapat 3 lagi. Ada total, ada percentage of variance, dan kumulatif. Terdapat ada 7 komponen. Lalu di extraction sums of square of loading terdapat 3 juga, ada total, dapat 3, percent of variance, dan kumulatif persen. Lalu di rotation sums of the square loading terdapat 3 juga totalnya, lalu ada percent of variance dan kumulatif persen juga. Selanjutnya kita akan masuk ke script plot. Script plot itu di mana dapat engine value. Engine value itu harus lebih dari 1. Kalau kita tarik dari garis 1,0 dan tarik ke sini sampai ke sini dari kanan, maka akan terlihat 3 titik di atas 1, yaitu yang ini, dan yang ini. Di mana itu adalah komponen 1, 2, dan 3 itu adalah faktor yang terbentuk yang lebih dari 1. Syaratnya harus lebih dari 1. Dan komponen nomor 4, 5, 6, dan 7
itu bukan faktor karena di bawah 1,0. Kita bisa lihat dari sini, kalian bisa lihat dari total initial agent value, totalnya 1, 2, dan 3 itu lebih dari 1,0. Dan 4, 5, 6, dan 7 itu di bawah 1,0. Kita lanjutkan ke komponen matrix, di mana correlation terbentuk ke komponen yang sudah terbentuk. Kita lihat bisa di SAT SQ7, di mana minus 0,769, komponen keduanya 0,28, dan komponen ketiganya minus 0,405. Begitupun seterusnya sampai ke SAT SQ2 atau item yang kedua, di mana komponen yang pertamanya adalah minus 0,345, komponen keduanya adalah 0,092, dan komponen ketiganya 0,702. Lalu selanjutnya kita masuk ke rotaten komponen matrix, di mana kolerasi tertinggi dari masing-masing items pada faktor yang sudah terbentuk. Kita bisa lihat di sini bahwa dari SAT SQ7, komponen yang tertingginya adalah 0,068. Lalu yang SAT SQ1, komponen tertingginya adalah 0,782. SAT SQ2 adalah komponen tertingginya adalah 0,777, dan SAT SQ6 komponen tertingginya adalah 0,348. SAT SQ3 komponen tertingginya adalah di yang pertama di 0,287, dan SAT SQ4 berada di komponen tingginya di komponen kedua, yaitu yang ketiga, di 0,798, dan SAT SQ5 komponen tertingginya berada di komponen kedua, yaitu 0,391. Lalu kita masuk ke komponen transformation matrix, di mana tujuan dari ini adalah supaya melihat bahwa komponen apakah bisa dilanjutkan analisis atau tidak. Di mana dengan syarat komponen harus bernilai di atas 0,5. Kalau di bawah 0,5 berarti tandanya tidak bisa dilanjutkan. Di mana coba kita lihat di komponen pertama itu 0,856, komponen kedua 253, dan komponen ketiga adalah 338. Di mana yang komponen pertama bisa dilanjutkan dan hasilnya komponen 2 dan 3 tidak bisa dilanjutkan. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Kita lihat di sini sudah terbentuk 3 faktor yang sudah kita analisis tadi, yang terbentuk dari faktor-faktor yang sudah kita analisis tadi. Oke, terima kasih semuanya atas tontonannya. Dadah.